Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1007 sudah rilis versi bajak lautnya, meskipun masih dalam bahasa ara-ara. One Piece Chapter 1007 mendapatkan judul Tanuki-san, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Tuan Rakun. Sepertinya judul yang dibuat Oda ini merujuk pada Chopper, sang dokter kapal sekaligus cadangan makanan bajak laut topi jerami. Pada chapter kali ini, Oda kembali menggambarkan cover page, di mana digambarkan Caesar Clown, si manusia kentut, yang sedang memberikan balon kepada seekor anak pinguin. Manga One Piece Chapter 1007 diawali dengan memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat seluruh pasukan Mimawari Gumi dan Oniwa Bansu berhasil dikalahkan oleh Hyogoro si kembang. Apo sangat terkejut saat melihat Hyogoro yang mampu bertahan dengan virus Shaiton S yang menginfeksinya. Bahkan dia mampu memanfaatkan kekuatan yang dihasilkan dari efek virus tersebut untuk menciptakan semua kebarbaran ini. Diaz Drake pun berkata jika dirinya saat ini mengerti mengenai alasan mengapa negeri Wano sangat ditakuti di seluruh penjuru dunia. Bahkan sekelas Fleet Admiral Asuzuki alias Bakainu saja tak mau mengambil tindakan gegabah untuk mengirimkan pasukannya ke Wano Kuni. Kakek legend Hyogoro dan salah satu bos Yakuza yang bernama Omasa sudah mulai berubah menjadi Shaiton S sepenuhnya, sehingga Yatape dan para Yakuza yang lain sudah bersiap untuk memenggal kepala mereka berdua. Namun para Yakuza mengayunkan katana mereka dengan penuh keraguan, bahkan sambil menangis, berharap jika akan ada keajaiban. Para kroco Kaido yang terinfeksi virus Shaiton S merengek dan meminta bantuan pada Queen. Queen yang kesal lantas melompat turun dan masuk ke area panggung utama. Queen mengatakan jika para Placers sangat tidak berguna karena yang mereka bisa lakukan hanyalah tertawa. Dan saat ini pasukan Waiters pun juga menjadi tidak berguna karena sudah tidak ada lagi pasokan buah iblis Smile. Queen menjelaskan jika virus Shaiton S ini merupakan karya terbaiknya, di mana dia sengaja membuatnya untuk meningkatkan kekuatan para kroco. Setidaknya, setelah mereka berubah menjadi Shaiton S, para kroco akan lebih berguna untuk bajak laut kebun binatang. Karena kroco akan sangat mudah untuk dicari, dan Queen dapat menggantikan mereka kapanpun dia mau. Queen lalu mengejek para samurai dan mengatakan jika mereka sedang membuang-buang waktu untuk melindungi si Rakun. Queen pun mengatakan jika si Rakun juga merupakan bajak laut, dia akan melarikan diri dengan membawa vaksin tersebut, karena pada akhirnya bajak laut akan saling mengkhianati satu sama lain. Yap, perkataan Queen ini sama dengan apa yang pernah diucapkan oleh Kaido di hadapan Akazaya 9. Jika bajak laut akan saling mengkhianati satu sama lain, sepertinya Oda memberikan clue menarik di sini. Mungkin saja dahulu Kaido memang benar-benar pernah mendapatkan pengkhianatan. Namun Chopper tak akan seperti itu, dia bukanlah fake doctor. Bahkan pada manga One Piece Chapter 997, Chopper mengatakan jika dia akan menyembuhkan semua orang, tak peduli lawan ataupun kawan. Di sisi lain, ayunan katana milik Yatape sebentar lagi akan membuat kepala Hyogoro LDR-an dengan tubuhnya. Namun Chopper tiba-tiba muncul, dia melompat dan menahan ayunan katana milik Yatape. Chopper pun mengimunisasi Hyogoro dengan antivirus tepat pada waktunya. Kemudian Miyagi dan Tristan, dua Mings dokter dan perawat yang membantu Chopper dalam pembuatan antivirus pun muncul. Mereka bergegas pergi ke area tengah panggung utama sambil membawa meriam dan mereka tembakkan. Pelurunya pun melesat ke udara dan meledak, lalu berubah menjadi awan yang membentuk muka Chopper. Chopper kemudian berkata pada Queen jika dia membuat vaksin biasa dan mengimunisasikannya ke setiap orang, hal itu tidak akan berjalan cepat dan efektif. Sehingga dia menggunakan antibodi milik Queen untuk menciptakan virus baru yang secara spesifik melawan virus Shaiton S miliknya, di mana orang-orang yang menghirup gas tersebut akan langsung sembuh. Wah, benar-benar sangat brilian. Coba saja di dunia nyata ada yang membuat virus anti-COVID dan disebarkan melalui gas. Pasti pandemi ini akan cepat berakhir. Queen sangat marah dan bertanya pada sosok Rakun yang ada di hadapannya. Bagaimana seekor dokter dari bajak laut burik sepertimu memiliki kemampuan untuk membuat antivirus? Chopper pun menjawab pertanyaan Queen. Jika masing-masing kru bajak laut topi jerami pernah pergi ke berbagai belahan dunia untuk berlatih. Chopper mengatakan jika virus sejatinya tidak boleh dijadikan sebagai senjata. Bahkan sang pembuat virus sekalipun tak akan mampu untuk mengontrolnya. Tekanan darah Queen semakin naik.
Dia marah besar karena ada seekor rakun yang berani mengajarinya. Queen pun menembak Chopper, namun para Flashers dengan senang hati menahan tembakan dari Queen tersebut untuk melindungi Chopper. Panggung utama pun bergemuruh. Seluruh Kroco Kaido di ruangan tersebut pun melakukan KLB, alias konferensi luar biasa, untuk keluar dari bajak laut kebun binatang milik Kaido dan bertarung dengan tujuan untuk melindungi Chopper. Marco de Puyuh pun menyanjung Chopper atas kehebatan ilmu medisnya. Lalu dia terbang dan meremas leher milik Queen dengan cekernya. Lalu Marco mengatakan jika Chopper bebas melakukan apa saja pada Queen. Chopper lalu memakan Rumble Ball dan berubah ke wujud monster point-nya. Chopper langsung menempeleng Queen dengan sangat kuat. Bahkan darah pun mengencrot dari mulut Queen. Chopper pun berteriak, "Dan satu lagi, aku bukanlah seekor rakun." Seketika seluruh manusia yang ada di panggung utama terdiam. Terlihat Marco, Diaz Drake, para Yakuza termasuk Hyogoro dan para Kroco Kaido semuanya memasang muka awkward dan jelek. Mereka bersama-sama mengatakan, "Maafkan kami." Shin kemudian berpindah ke sisi Yamete. Momon mesum terlihat sangat marah pada dirinya sendiri. Dia mengatakan jika semua orang terlalu berharap berlebihan padanya, padahal dia hanyalah bocah lemah dan tak berguna, serta hanya kemesuman saja yang menonjol pada dirinya. Shinobu mencoba menenangkan Momo. Dia mengatakan jika Momo adalah sosok yang cukup karismatik. Namun Momo tetap membantah dan mengatakan jika dia tak memiliki kelebihan apapun. Kemudian secara tak sengaja, Momo berubah menjadi naga dan tergelincir dari punggung mulus milik Yamete, serta akhirnya keluar dari bajunya. "Ah, ada belut!" teriak Yamato. Shin kemudian berpindah ke ruangan tempat CP0 nongkrong. Ketua dari CP0 kembali mendongeng. Dia menceritakan saat-saat Angkatan Laut berhasil menangkap Kaido di masa lalu. Saat itu Kaido pernah dibawa ke Pang Hazard dan Dr. Vegapunk mengekstrak sampel lineage factor milik Kaido, serta memulai penelitiannya untuk membuat pasukan pemakan buah iblis buatan. Pemerintah dunia meminta Vegapunk untuk menyerahkan hasil penelitiannya, namun dia menolak memberikannya karena Vegapunk mengatakan jika penelitiannya adalah sebuah kegagalan, dan dia memutuskan untuk meninggalkan buah iblis buatannya di Pang Hazard. Anggota CP0 yang lain menanyakan mengapa sang ketua tiba-tiba membicarakan mengenai eksperimen milik Vegapunk ini. Ketua CP0 tak menggubrisnya. Dia malah melanjutkan dongengnya. Saat ini Pang Hazard sudah meledak dan aku berharap jika buah iblis buatan milik Vegapunk sudah hancur terkena ledakan itu. Namun berdasarkan informasi dari markas G5, tempat Smoker bertugas, salah satu fasilitas di sana masih dapat digunakan setelah ledakan itu terjadi, sehingga masih ada kesempatan jika buah iblis buatan tersebut masih utuh. Ketua CP0 pun menambahkan jika dia sangat lega, karena buah iblis buatan Vegapunk adalah produk gagal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama jika buah iblis buatan KW Super milik Vegapunk saat ini sudah dimakan oleh Momono Mesum. Dan harus kita akui jika hasilnya sangat berbeda jauh dengan buah iblis Smile milik Caesar Clown, yang lebih pantas dikatakan sebagai produk gagal. Momo bisa berubah menjadi Zoan Naga dan kembali ke wujud manusianya. Bahkan, dia bisa mengeluarkan awan kuning yang sama seperti milik Kaido. Dan hal ini membuat teori Mimin kembali terbukti. Dengan terungkapnya fakta jika Kaido pernah menjadi bahan penelitian Dr. Vegapunk di Pang Hazard, dan buah iblis buatannya diekstrak dari lineage factor milik Kaido. Jika nakama belum menontonnya, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Itulah mengapa Kaido mampu mendapatkan para numbers, karena memang dia pernah berada di Pang Hazard, serta mengetahui jika Dr. Vegapunk juga melakukan penelitian gigantifikasi. Selain itu, fakta menarik ini semakin memperkuat teori Mimin jika King dan Queen juga berasal dari Pang Hazard, di mana Queen pernah menyebut nama Vinsmoke Judge, yang pasti dia juga mengenal sosok Vegapunk. Apalagi Queen juga mampu mengeluarkan laser beam seperti hasil penelitian Vegapunk pada manga One Piece chapter 1006 lalu. Kemudian King sepertinya adalah mantan kepala sipir di penjara Pang Hazard, mengingat outfit yang dikenakannya sangat mirip dengan milik Magellan dan Shiryu. Nah, teori mengenai ini sudah pernah Mimin kupas secara tuntas, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Shin kemudian memperlihatkan kondisi Akazaya 9 di ruang penyimpanan harta. Seluruh Akazaya sudah sadar, dan mereka bertanya-tanya siapakah yang mengobati luka mereka. Kawamatsu pun berkata jika sepertinya dia baru saja melihat seseorang yang dia kenal, tapi dia berdalih jika hal itu adalah mimpi, serta tidak akan mungkin terjadi.
Kinemon pun mengatakan jika pertarungannya masih berlangsung dan menyuruh para Akazaya yang lain untuk keluar dari ruangan tersebut dan menolong para samurai. Tiba-tiba bayangan keluar dari arah pintu masuk dan seseorang mengatakan pada para Akazaya jika kondisi mereka saat ini sangatlah buruk. Orang misterius itu akhirnya terungkap dan ternyata dia adalah Kozuki Oden. Kozuki Oden terlihat dengan kondisi seperti sebelum dia dieksekusi mati. Dia terlihat membawa 2 katana, namun bukan pedang Enma dan Ameno Habakiri. Oden berkata, "Aku sangat rindu dengan kalian semua. Kalian terlihat sedikit menua. WKWK. Akazaya 9 pun kaget melihat sosok Oden di hadapannya. Nani? Oden sama? Benar-benar scene yang sangat membagongkan. Apakah dia benar-benar Kozuki Oden? Jika kita lihat perawakannya, dia terlihat tak bertambah tua. Padahal waktu sudah berjalan selama 20 tahun. Berarti kemungkinan terbesarnya dia dikirim oleh Kozuki Toki ke masa 20 tahun ke depan, sesuai dengan ramalan yang diberikan oleh Oden padanya. Namun Kozuki Oden terlihat sehat walafiat, tanpa cacat sedikit pun. Karena secara timeline, meskipun Oden berhasil selamat setelah dimasak oleh Orochi selama 1 jam dan didor oleh Kaido, serta berhasil diterbangkan oleh Toki ke 20 tahun ke depan, seharusnya tubuhnya sudah sangat garing dan crispy. Bahkan tak ada sedikit pun luka bakar di tubuh Kozuki Oden, sehingga hal ini sangatlah janggal. Apalagi pada manga One Piece chapter 1004, siluet yang digambarkan oleh Oda memiliki tinggi setengah dari badan milik Kinemon, dan terlihat rambutnya lurus, serta tak ada jambul katulistiwa di rambut bagian atasnya. Sedangkan Kozuki Oden memiliki tinggi badan yang melebihi Kinemon, lalu rambutnya pun bergelombang, serta memiliki jambul katulistiwa yang sangat khas. Sehingga akan sangat kontradiktif dengan siluet pada manga One Piece chapter 1004. Ditambah lagi ada yang aneh dengan kemunculan Oden. Di bagian sekitar kakinya, terlihat awan-awan kabut seperti seseorang yang baru saja melakukan perubahan bentuk. Karena akan sangat aneh jika di ruangan tertutup ada kabut dan awan-awan seperti itu. Sehingga Mimin menyimpulkan jika sosok itu bukanlah Kozuki Oden yang asli. Mimin masih percaya jika yang mengobati luka para Akazaya 9 adalah Kozuki Hiyori, di mana postur dan bentuk muka serta rambutnya akan sangat cocok dengan siluet yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1004 lalu. Apalagi Kawamatsu sempat berkata jika dia baru saja melihat seseorang yang dia kenal, dan dia beranggapan jika itu tidaklah mungkin. Ya, Kawamatsu sempat melihat sosok Hiyori. Dan dia berpikir jika hal itu tidak mungkin karena saat ini Hiyori sedang bersembunyi di Ringo. Serta yang menjadi sosok Kozuki Oden kemungkinan besarnya adalah Onimaru, rubah yang mampu berubah ke wujud manusia. Nah, pada manga One Piece chapter 953, saat Gyukimaru berubah kembali ke wujud Onimaru, terlihat awan-awan kabut yang ada di sekelilingnya. Selain itu, katana yang dibawa oleh Kozuki Oden saat ini sangat mirip dengan katana milik Gyukimaru. Hal ini akan sangat sinkron dengan awan-awan kabut yang muncul di sekitar kaki milik Kozuki Oden. Sepertinya Hiyori menyuruh Onimaru berubah menjadi Oden untuk meningkatkan moral dari Akazaya 9. Di mana Hiyori terakhir dikatakan bersembunyi di Ringo, dan Onimaru juga saat itu berada di Ringo. Nah, bukan sebuah kebetulan kan jika mereka memang pergi ke Onigashima bersama untuk membantu penyerbuan. Nah, di tengah-tengah chapter yang sangat membagongkan ini, Oda Sensei tanpa dosa mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece libur. Yos nakama, itulah review untuk manga One Piece chapter 1007. Bagaimana pendapat kalian para opler? Apakah sosok Kozuki Oden yang muncul adalah asli atau palsu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!